dari itu mari kita berdoa kepada Allah agar 8 hakim ini dimasuki ruh malaikat biar bisa berkata benar. Allahu Akbar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini baru merdeka kalau pemimpinnya amanah. Terima kasih untuk Pak Dendra Salatiga. Ya, luar biasa. Selanjutnya ada yang jauh dari Riau. Ya, silakan Pak Haji sambil memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari relawan Anies Koalisi Perubahan ya, dari Riau. Jauh mana? Jauh dari Sumut, dari Sumatera kami cukup banyak. Wah. Namanya Pak? Nama saya Salman, saya relawan Anies Presiden 2024. Amin. Sudah 34 provinsi. Amin. Di Indonesia. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus bangkit. Kita harus berjuang. Siap. Siap. Kami sudah 3 tahun berjuang untuk bagaimana koalisi perubahan bisa menang. Tapi kenyataan sekarang ini yang sangat menyedihkan kita. Justru yang ternyata menang sementara ini adalah 02. Kita tidak setuju dan tidak sependapat dengan kecurangan yang ada selama ini. Setuju? Kita harus tolak. Kita tidak biarkan oligarki berjuang menghancurkan kita. Kita sudah merasakan kedaulatan rakyat yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Bebas kita mengeluarkan pendapat. Setuju? Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup sekian. Kita akan selalu berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Logistik dari panitia ya. Oh, siapa logistik? Tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang diucapkan atau dibacakan ini. Baik, terima kasih. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring PATU garis miring titik diulang. Nomor 1 garis miring PATU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh satu nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD, alamat Jalan Lebak Bulus 2 Romawi dalam nomor 42 RT 06 RW 04 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 2 nama Dr. Paulis Kausa H.A. Muhyiddin Iskandar, alamat Jalan Kemang Raya nomor 129
RT 03 RW 002 Rangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya 2024 yang dibacakan bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir SH MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau tim hukum nasional AMIN yang beralamat di Yusuf Holding, beralamat di Mampang Square Tower A, unit 42 lantai 4, Jalan Mampang Perapatan nomor 88, Jakarta Selatan, garis daerah khusus ibu kota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 dan seterusnya yang dibacakan tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muhammad Abdi Budi SPHI MSI dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Turma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 1. Nama Prabowo Subianto, alamat Kampung Gonggong RT 03 RW 09 Desa atau Kelurahan Bojong Kuning, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Nama Gibran Raka Buming Raka, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 331 dari Toyoso RT 04 RW 013 Desa atau Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024, memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSc dan kawan-kawan yang kesemuanya merupakan advokat atau konsultan hukum pada kantor tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya disingkat tim pembela Prabowo Gibran, yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, KPU 78 Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, membaca kesimpulan pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, membaca keterangan amicus curiae dari petisi Brawijaya Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia PTDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan Umum Nusantara atau TOPGAN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Center for Law and Social Justice, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hatinoto, M. Busro Mukodas dan kawan-kawan,
Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia atau ABDI, Stefanus Hendrianto, serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil atau KCP Jurdil, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dalam eksepsi. Penimbang bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, selanjutnya dianggap diucapkan bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Secara konstitusional, norma pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan perintah pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, kontestasi pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu, VD pasal 456 Undang-Undang pasal 456 sampai dengan pasal 465 Undang-Undang Pemilu. Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkan keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota, VD pasal 466 Undang Pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu, VD pasal 476 sampai dengan pasal 487 Undang-Undang Pemilu. Keempat, perselisihan hasil pemilu, VD pasal 473 sampai dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini pelanggaran iwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, VD pasal 457 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Sementara itu penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran administratif pemilu, termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, menjadi kewenangan Bawaslu, VD pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu, pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan A. Verifikasi partai politik peserta pemilu, B. Penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan C. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bila mana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, VD pasal 470 Undang-Undang Pemilu.
Selanjutnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu VD Pasal 486 Undang-Undang Pemilu. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi VD Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Dan Pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi inkasu Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga undang-undang di atas, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana frasa yang termaktub dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu indikasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan frasa hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar azas-azas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun Undang-Undang Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu pada masing-masing kategori berdasar dari unsur pemerintah, bukan 3 orang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat 1 huruf A yaitu Pasal 118 Undang-Undang Pemilu. Berkenaan hal tersebut selama Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Kepres 120P tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi termasuk. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi tercantum dalam Kepres 120P tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Terlebih tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa yang diberikan oleh pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut berdiri karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Hasil proses seleksi calon anggota Komponas, inti indahnya dipilih menjadi anggota Komponas merupakan bagian dari unsur keempat masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ketika memutuskan seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota
secara sama jalur pemilu dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu, sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya bila mana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sementara itu putusan MK 90/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan termohon mengirim surat nomor 1145 diulangi nomor 1145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 menunjukkan adanya inisiatif dari termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi stakeholders dalam penerapan norma tersebut. Indikasi pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sehingga berpengalaman wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat aku sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan MK 90/2023. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Oktober 2023, termohon mengeluarkan keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum tahun 2024 dengan penerapan yang telah sesuai dengan putusan MK 90/2023. Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pulang didapat fakta pada tanggal 23 Oktober 2023 termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan nomor 129 dan seterusnya mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani reses sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023 termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran berdasarkan PKPU 19 tahun 2023, di mana dalam pasal 29 ayat 1 PKPU aku menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon pada masa pendaftaran. Berkenaan dengan hal tersebut, lampiran 1 PKPU 19 2023 aku telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon diawali pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober tahun 2023. KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR, BAP Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ketua DKPP Republik Indonesia. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut telah diadakan RDP Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI yang di dalamnya antara lain telah menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU 19 2023 Vidi Bukti T8. Artinya dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19 2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya menjadi peserta pemilu tahun 2024, di mana masing-masing partai tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang pemilu. Secara faktual tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang
menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19 tahun 2023. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 10 Juni tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2002 yang dalam pertimbangannya antara lain mengatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat termohon. Di satu sisi termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 agar termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024. Dalam berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November tahun 2023, termohon bersama Direktur Jenderal Pelabuhan